Kopinya, Mas. Ujar Melati seraya meletakkan secangkir kopi panas di meja makan. Jawab Aro tanpa membuka mulut apalagi menoleh pada istrinya yang sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Melati hanya bisa menghela nafas panjang. Sudah biasa ia hadapi sikap dingin suaminya yang berubah sejak 3 tahun silam. Mas, sarapannya dimakan. Kau tegur Melati. Ibu sudah kamu kasih makan? Tanyanya. Ibu sudah mandi dan sarapan. Sudah minum obat juga. Sekarang lagi berjemur di depan sama Zio. Ara merogoh sakunya kemudian pria ini mengeluarkan sejumlah uang. Ini uang, seperti biasa untuk 1 bulan. Ucap Ara memberitahu. Dengan perasaan bercampur aduk Melati mengambil uang yang berjumlah 2.500.000 tersebut. Padahal gaji Ara sebagai seorang karyawan tetap di salah satu perusahaan swasta cukuplah besar, sekitar 7 juta rupiah. Tapi, pria ini selalu menjatah Melati segitu dengan alasan harus ditabung demi masa depan Zio, anak mereka. Tanpa menyentuh kopi dan sarapan, Ara pun berangkat kerja bahkan tanpa berpamitan dengan Melati. Kehidupan Melati cukup sulit karena ia harus mengurus anaknya yang baru berumur 2,5 tahun serta ibu mertuanya yang mengalami sakit stroke sejak 3 tahun yang lalu. Dari luar terdengar suara teriakan dari ibu mertuanya yang bernama Wiwin. Kerap kali Melati makan hati karena sang ibu mertua memiliki perangai yang buruk bahkan terkadang ia suka mengadu yang bukan-bukan pada Aro hingga membuat suami istri ini sering bertengkar. Bodoh! Menantu bodoh! Menantu kurang ajar! Kamu mau aku mati kepanasan, ha? Sumpah serapah seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari Melati. Maafkan Melati, Bu. Ucap Melati sambil mendorong kursi roda masuk ke dalam rumah. Aku ingin tidur. Tangan sekuat tenaga Melati mengangkat Bu Wiwin, memindahkannya ke atas kasur. Sebenarnya Bu Wiwin memiliki 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki yang tak lain adalah Aro. Kedua anak perempuannya seperti lepas tanggung jawab dan menghibahkan semua tanggung jawab kepada Melati. Bunda, Zio lapar. Keluh bocah ini membuat Melati baru ingat jika ia belum memberi makan anaknya. Belum sempat ia beristirahat dari memindahkan ibu mertuanya yang cukup berat, sekarang ia harus mengurus anak semata wayangnya. Anak bunda bisakan makan sendiri? Bunda harus mencuci pakaian. Zio hanya mengangguk, Melati pun tersenyum senang. Wanita ini bergegas pergi mencuci pakaian secara manual karena memang di rumah ini belum ada mesin cuci. Pakaian dan kain milik Bu Wiwin sangatlah bau, tapi dengan ikhlas Melati mengerjakan semuanya. Bunda, minum! Teriak Zio dengan suara yang menggema. Dengan cepat Melati mengambilkan air minum untuk anaknya setelah itu kembali melanjutkan mencuci. Tapi, belum lama ia mencuci, Bu Wiwin sudah berteriak memanggilnya. Dengan langkah tergopoh-gopoh Melati masuk ke kamar ibunya. Ada apa, Bu? Tanya Melati. Aku pengen buang air besar. Melati menghela nafas panjang. Dengan cepat wanita ini menuntun ibu mertuanya menuju kamar mandi yang untungnya ada di dalam kamar. Seperti biasa Melatilah yang akan membersihkan semuanya. Tapi tetap saja terkadang apa yang dia lakukan masih dipandang salah oleh suami dan mertuanya. Setelah selesai, Melati kembali melanjutkan mencuci pakaian, setelah membilas dan memerah langsung ia jemur. Masih ada pekerjaan rumah menumpuk yang lain, meskipun lelah tapi Melati tetap mengerjakannya. Singkat cerita sore pun menjelang, Aro baru saja pulang bekerja. Tubuhnya lelah, matanya juga mengantuk, masuk ke dalam rumah emosinya sedikit terpancing saat ia melihat mainan anaknya berhamburan. Melati! Panggil Aro dengan nada tinggi. Dengan setengah berlari Melati keluar dari dapur. Rumah berantakan, ngapain aja kamu seharian? Enak banget bersantai-santai, cepat bereskan! Tidak mau membantah, Melati langsung membereskan mainan anaknya yang berserakan. Ara, panggil Bu Wiwin. Dengan perasaan lesu Ara menjawab kemudian masuk ke dalam kamar ibunya. Ada apa, Bu?
Istri kamu itu bodoh dan dungu. Ibu mau makan buah jeruk dari pagi nggak dibeliin. Gimana sih? Melati, panggil Are. Melati hanya bisa menghela nafas panjang. Wanita ini pun masuk ke dalam kamar. Iya mas. Ada apa? Ibu aku mau makan jeruk, kenapa nggak kamu beliin? Loh, ibu nggak ada ngomong mau makan jeruk. Kalau ngomong ya aku beliin mas. Halah, bohong tuh. Dia bilang nggak punya uang. Seperti biasa Bu Wiwin akan menduh menantunya ini. Ara menggaruk kepalanya tak gatal. Ia sebenarnya tahu jika ibunya berbohong. Tapi entah kenapa pria lebih suka memarahi istrinya dan lebih membela kepada ibunya. Kamu jangan lupa, uang yang aku kasih ada hak untuk ibu juga. Cepat belikan. Tita Aru. Itu mainan, beresin dulu. Aku muak melihatnya. Iya mas. Melati pun kembali mengemasi mainan anaknya, setelah itu pergi ke toko buah untuk membeli buah. Melati sendiri sebatang kara, meskipun ia memiliki saudara tapi semua di luar kota. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Pulang dari membeli buah, Melati harus memandikan anaknya kemudian menyiapkan kopi untuk suaminya setelah memasak untuk makan malam. Sebelum makan malam, barulah Melati mandi. Gelapnya malam adalah waktu yang paling disukai Melati karena ia bisa mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Seperti malam sebelumnya, Aro akan tidur menghadap tembok dan tidak mau melihat wajah istrinya. Jujur saja, dalam benak Melati ia sangat merindukan suaminya yang hangat dan selalu mencumbunya setiap malam. Tapi, sejak melahirkan Zio, jarang sekali Aro meminta jatah, bahkan terkadang sebulan cuma 2-3 kali saja. Kehidupan rumah tangga dan ranjangnya sangat hambar, tapi Melati tidak berani mengungkapkan keluh kesahnya pada sang suami. Semua ia pendam sendiri, rasa sakit dan lelah tanpa bercerita kepada siapapun. Mas, kamu tuh sebenarnya rindu gak sama aku? Tanya Melati yang setiap malam hanya bisa menatap punggung suaminya. Aku lelah, Melati. Seharusnya kau mengerti akan hal itu. Aku bekerja seharian, bukannya main. Kamu mah enak di rumah seharian. Ucap Aro sangat melukai hati Melati. Tanpa terasa setetes cairan bening membasah pipi buru-buru Melati usap. Wanita ini tidak berharap banyak, ia pun memejamkan mata berharap esok kehidupannya kembali seperti semula pada awal menikah. Kamu itu kalau pergi harus pakai masker mulut, lihat jerawat kamu. Banyak banget, aku malu dan geli melihatnya. Ucap Aro yang sekali lagi sangat melukai hati Melati. Melati tidak menjawab, wanita ini hanya sibuk menata hati yang terasa sakit. Bukan tidak ingin mengurus diri, tapi dari segi waktu dan materi sangat tidak cukup karena kebutuhan ibu mertuanya jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan Melati dan Zio. Mas, ini undangan nikahan teman kamu. Tanya Melati yang tanpa sengaja melihat secarik undangan di atas tas kerja suaminya. Bukannya menjawab, Aro justru balik bertanya. Kenapa memangnya? Wah, aku ikut undangan ya, Mas? Pulang dari undangan kita ajak Zio ke mall. Ara mengernyitkan dahinya, entah kenapa pria ini tidak suka mendengar ajakan istrinya. Memangnya siapa yang mau ngajak kamu pergi undangan? Melati, kamu itu harus sadar diri, lihat diri kamu yang lusuh dan kumal. Aku malu ngajak kamu pergi. Deg, hati Melati bagai teriris belati, ucapan suaminya barusan sungguh menyayat hati Melati. Aku seperti ini juga karena aku ngurusin anak kita dan ibu kamu. Kenapa harus menyalahkan aku terus? Kamu gak ikhlas merawat ibu aku. Melati diam, kedua matanya terasa panas berair. Tidak ingin melihat air mata istrinya, Ara memutuskan untuk pergi. Sejak 3 tahun yang lalu, kehidupan rumah tangga Melati bak ruang hampa. Wanita ini tidak pernah kemana-mana selain mengurus rumah, anak dan ibu mertuanya yang sedang sakit stroke. Sekali saja Mas, tolong mengerti perasaanku karena sampai detik ini, kau masih menjadi rumah tempat aku berpulang. Ucap Melati dalam hati. Melati rindu masa indah bersama suaminya, Aro yang dulu sangat mencintai dirinya,
Aro yang dulu selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan tempat bermanja nyatanya entah kemana rasa itu pergi. Tidak memiliki teman yang bisa diajak bertukar cerita membuat Melati sudah biasa menelan rasa kecewa. Dengan perasaan gundah, wanita ini masih memperhatikan ibu mertuanya. "Bu, minum obat dulu ya sebelum tidur," ujar Melati sambil menyiapkan obat untuk Bu Wiwin. "Aro mana? Mas Aro pergi sama Zio," jawab Melati seraya menyodorkan 2 butir obat dan segelas air putih. Bu Wiwin sebenarnya hanya lumpuh saja, kedua tangan dan mulutnya masih bekerja dengan sangat baik, hanya saja ia terlalu manja. Punya anak perempuan 2 tidak ada gunanya sama sekali. Bisanya cuma kirim uang dan gak mau ngurusin ibunya. Gerutu Bu Wiwin yang sebenarnya kecewa pada anak-anaknya. "Melati, kamu pergi sebentar ke ATM, ambilin ibu uang kiriman Nina," titah Bu Wiwin seperti biasa. "Baik, Bu." Untung saja jarak rumah ke ATM tidak terlalu jauh. Hanya butuh waktu 15 menit ia sudah kembali ke rumah dengan membawa sejumlah uang. "Bu, ini uangnya. Ini 500 buat kamu. Jangan ngomong sama Ara. Sisanya ibu yang pegang." Sudah hal biasa seperti ini. Meskipun kerap kali membuat hati Melati sakit, tapi Bu Wiwin selalu membagi uang kiriman kedua anak perempuannya ke lada Melati. Ara sebenarnya tahu, maka dari itu pria ini hanya memberi jatah per bulan segitu. Pukul 8 malam, Ara dan Zio pulang. Ara menghela nafas panjang saat melihat istrinya yang hanya mengenakan baju daster kumal, bahkan bagian pundaknya saja sudah robek. Sebenarnya Melati juga ingin mengenakan pakaian yang bagus. Hanya saja uang bulanan hanya cukup untuk kebutuhan rumah anak, kebutuhan anaknya berupa susu dan popok. Sebenarnya Melati ingin bekerja, tapi pekerjaan apa yang pantas untuk ibu rumah tangga yang hanya lulusan sekolah menengah pertama? Bekerja pun percuma. Siapa yang akan mengurus anak dan ibu mertuanya? "Berapa berat badan kamu?" tanya Aro seolah tidak memikirkan perasaan istrinya. 72, jawab Melati. "Gimana nggak gemuk? Kerja kamu makan aja. Coba ngaca dan lihat penampilan kamu sekarang. Seperti babu tahu nggak?" "Mas, kamu tahu sendiri aku gemuk seperti ini efek alat kontrasepsi yang sedang aku pakai sekarang. Kenapa harus menyalahkan aku terus? Kenapa kamu selalu menyakiti perasaanku dengan menghina fisikku?" "Halah, alasan aja." Ara tidak peduli, pria ini merebahkan tubuhnya di kasur milik Zio yang berada di bawah, kemudian ia memejamkan mata tanpa menghiraukan Melati. Sudah biasa seperti ini, tidak ada malam hangat sehangat malam pengantin. Semakin hari, Melati dan Aro bagai orang asing di rumah ini, hanya saja mereka terikat pada pernikahan. Malam telah berganti pagi, akhir pekan yang sangat membosankan karena Aro tidak pernah mengajak istri dan anaknya pergi jalan-jalan. Aro duduk di teras rumah sambil memperhatikan anaknya bermain. Bahkan pria ini membiarkan kopi buatan istrinya sampai dingin tak tersentuh. "Mas, kenapa kopi dan sarapannya tidak dimakan?" Kau tegur Melati, sudah pasti ia akan mendapatkan jawaban yang sama. "Coba lihat dirimu, bagaimana bisa seorang suami akan berselera makan dan minum jika penampilan istrinya seperti ini? Kalau begitu, beri aku uang. Aku akan melakukan perawatan dan membeli pakaian yang bagus." "Mas, sejak Zio lahir, apa pernah kamu membelikan aku pakaian yang bagus?" Aro tak bergeming. Pria ini justru sibuk dengan ponselnya sejak tadi. "Aku ini sebenarnya salah apa sama kamu?" tanya Melati dengan suara bergetar. "Jangan bahas apapun di depan Zio," ucap Aro memperingati. Pria ini masuk ke dalam rumah, pergi mandi, setelah itu berpakaian sangat rapi. Aro memang sangat tampan, laki-laki baik dan berpendidikan yang dulu sangat menerima Melati apa adanya, nyatanya sekarang telah berubah. "Kamu mau kemana, Mas? Tidak bisakah luangkan waktu untuk aku dan Zio?" Aro tidak menjawab. Pria ini mengambil dompet dan ponselnya kemudian pergi begitu saja. Melati duduk di tepi ranjang. Wanita ini hanya bisa menangis sekarang. Semakin hari sikap suaminya semakin membuat Melati merasa dilema dengan keadaan rumah tangganya.
Hingga pada akhirnya, Melati memutuskan untuk pergi mandi, merias diri dengan ala kadarnya. Pergi ke kamar Ibu Wiwin untuk meminta izin pergi bersama Zio, tapi sebelum pergi Melati harus menyiapkan air minum dan beberapa camilan untuk ibu mertuanya, setelah itu barulah ia pergi. Berkeliling tanpa tujuan hingga akhirnya Melati mengajak anaknya bermain di salah satu taman. Wanita ini sangat menikmati udara yang terasa sangat segar keluar masuk di hidungnya. Hanya berdua tanpa sang suami, sudah biasa seperti ini. "Bunda, Zio pengen makan es krim?" Pinta bocah ini dengan gaya bahasa yang belum fasih. "Iya sayang, kita beli es krim di minimarket sana ya," ujar Melati sambil menunjuk ke arah seberang jalan. Wanita ini pun menggendong anaknya untuk menyeberangi jalanan yang sedikit sepi dan hanya ada beberapa kendaraan yang lewat saja. Setelah berhasil menyeberang, Melati menurunkan anaknya. "Bunda, itu ayah, ayah," ujar Zio memberitahu ibunya sambil menunjuk ke arah kafe yang berada tak jauh dari minimarket tersebut karena di samping minimarket terdapat kafe yang cukup mewah. Melati pun menoleh, betapa hancurnya hati wanita ini saat ia melihat sang suami yang baru saja keluar dari mobil kemudian membukakan pintu mobil untuk seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Bahkan, tanpa malu Ara memeluk wanita tersebut di depan umum bahkan mengecup keningnya. Tapi, Arus sangat terkejut saat melihat istri dan anaknya yang saat ini tengah berdiri menatapnya dengan pandangan kecewa. Pria ini gugup, dia telah tertangkap basah oleh istrinya. "Nak, kita beli es krimnya nanti aja ya. Yuk pulang, nenek pasti nangis sendirian di rumah," ucap Melati pada anaknya. Tanpa berpikir panjang, Melati pun menggendong anaknya kemudian pergi dari sana.